Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Gantung Waris. Sore itu, tepat di pelataran, Nuri terlihat sibuk menyapu halaman rumahnya. Sapu lidi yang ia genggam terus bergerak membersihkan daun-daun kering yang rencananya nanti akan ia bakar setelah terkumpul. Belum selesai Nuri menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba kornea matanya menangkap sesuatu. Spontan gadis kecil itu melemparkan sapu lidi sembarangan dan bergegas berlari masuk ke rumah. Loh, kok lari-lari? Kayak habis lihat setan saja, tegur Hajah Aminah, nenek Nuri. Kala itu Hajah Aminah, ibu Nuri yang bernama Hafizah, dan Nini Mas Ayu saling bercengkrama di kursi teras. Setelah kepergian Nuri, kini sudut mata Aminah menangkap sosok yang membuat Nuri lari ketakutan. Hafizah dan Nini Mas Ayu ikut memalingkan pandangan, di mana mata Aminah sempat terpaku. Tampak seorang laki-laki tua sedikit bungkuk berjalan ke arah mereka. Sontak raut wajah Nimas Ayu yang sebelumnya sumringah berubah drastis menjadi dingin. "Ji, saya pamit pulang dulu," ucapnya kaku. Panggilan Ji singkatan dari Haji, biasa disematkan pada orang-orang yang sudah pergi menunaikan ibadah haji. Aminah yang sudah paham tersenyum ramah pada Nimas Ayu. "Terima kasih ya Nyi sudah bertandang ke rumah. Kalau pulang kampung ke Boyan jangan sungkan-sungkan mampir ke sini lagi." "Baik Ji. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nimas Ayu segera melangkah pergi begitu saja, melewati Mbah Darso yang sempat meliriknya. "Ada perlu apa, So?" tanya Hajah Aminah tanpa basa-basi. "Ji, bulan depan sawahmu aku garap lagi ya." Hajah Aminah tersenyum simpul. "Iya, boleh." Mbah Darso tampak mengamati kebun buah milik nenek Nuri. "Ji, kayaknya pohon buah merah kamu bunganya banyak. Kalau sudah panen, aku minta hasilnya setengah ya." Hajah Aminah tampak terdiam sesaat. Hafizah memandang ibunya dengan raut tak suka. "Baiklah, kalau sudah panen buahnya, saya akan suruh cucu saya antar ke rumahmu." Hajah Aminah benar-benar tak bisa berkutik. Mbah Darso terkekeh senang. "Ya sudah kalau begitu, aku pamit dulu ya Ji." Kemudian lelaki tua itu berbalik meninggalkan rumah nenek Nuri. Umi kenapa menuruti permintaan Mbah Darso begitu saja? Umi kan tahu kalau buah merah kita hasil panennya selalu dijual ke pasar, protes Hafizah. Hafizah tahu ibunya senang-senang saja jika sawahnya digarap Mbah Darso, karena setiap sawah yang digarap Mbah Darso selalu subur dengan panen yang banyak. Tapi entah kenapa ibunya selalu menuruti hampir semua permintaan Mbah Darso. Hafizah tidak tahu bahwa ibunya adalah satu dari sekian penduduk desa yang takut akan sepak terjang Mbah Darso selama ini. "Oh iya Umi, kenapa ya Nyi Nimas terlihat benci sekali dengan Mbah Darso?" Hajah Aminah menghela nafas. Wajar saja Hafizah kurang tahu menau tentang peristiwa yang menimpa Nimas Ayu, karena Hafizah belum lahir waktu itu. Ingatannya menerawang kejadian 35 tahun silam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu
agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Namanya Nimas Ayu, asli keturunan Melayu. Keluarga kakeknya merantau ke Pulau Boyan dari Malaysia sudah sejak lama. Gadis muda itu anak dari Haji Mustafa, orang kaya terpandang yang juga menjabat sebagai kepala desa kala itu. Wajahnya yang cantik rupawan membuatnya menyandang menjadi salah satu kembang desa yang dipuja banyak lelaki, termasuk para kompeni yang berada di Boyan. Hanya saja karena Nimas Ayu adalah salah satu anak orang terpandang, para kompeni juga tidak bisa berbuat semau mereka pada Nimas. Saat usianya menginjak 18 tahun, makin banyak lelaki yang ingin meminangnya. Namun Nimas Ayu memilih menolak karena belum menemukan tambatan hatinya. Orang tuanya pun juga tak memaksakan kehendak pada anaknya. Di zaman dahulu, usia di bawah 20 tahun dianggap sangat produktif untuk menikah. Di atas usia 20 tahun malah sudah disebut perawan tua. Karenanya pada zaman itu banyak terjadi pernikahan dini. Hingga suatu hari desa mereka kedatangan pendatang baru. Sepasang suami istri beserta 3 orang anaknya. Mereka berasal dari Jawa Timur. Suaminya bernama Darso, 35 tahun. Sedang istrinya bernama Rati, 25 tahun. Untuk menunjukkan tata krama sebagai pendatang baru, mereka pun mengunjungi rumah kepala desa. Saat berbincang-bincang, Nimas Ayu muncul membawakan minuman kepada tamu ayahnya. Kecantikan Nimas Ayu sempat membuat Darso lupa bahwa ia sudah memiliki istri. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semakin sering Darso bertemu Nimas, semakin menggila hasratnya pada gadis belia itu. Ia pun tahu bahwa banyak laki-laki yang juga berusaha mendapatkan Nimas. Hingga akhirnya Darso memberanikan diri membuat keputusan gila. "Nyi, boleh Mas Darso ngomong sebentar?" Kala itu Nimas dipanggil dengan tambahan Nyi karena kedudukannya yang terpandang. Kala itu Darso mencegat Nimas yang baru pulang dari pasar di tengah jalan. Nimas yang tidak terbiasa berdua-duaan dengan lelaki menoleh sekitar dengan pandangan khawatir. "Iya silahkan, tapi ngomong di sini saja ya." "Sudah lama Mas Darso memperhatikan kamu. Kamu cantik dan baik. Kamulah wanita yang selama ini Mas cari." "Maksudnya apa ya?" tanya Nimas tak suka. "Saya mencintai kamu, Nyi. Saya berniat melamar dan menikahimu," ucap Darso penuh percaya diri. Bagai disambar petir di siang bolong, Nimas terkejut bukan main. "Lalu bagaimana dengan Mbak Ratih?" "Jangan khawatirkan Ratih. Dia tidak akan menolak kalaupun saya menikah untuk yang kedua kalinya." "Jadi maksudnya saya akan dijadikan istri kedua?" "Jangan khawatir Nyi. Meskipun menjadi istri kedua, saya akan menganggapmu yang pertama dan satu-satunya wanita yang saya cintai. Saya akan memperlakukanmu dengan istimewa." Nimas Ayu tersinggung bukan main. Harga dirinya terluka. Bagaimana bisa ada seorang lelaki yang berani melamarnya hanya untuk dijadikan istri kedua? Sedangkan laki-laki perjaka dan terpandang yang selama ini meminangnya saja banyak yang ia tolak. Selain itu, ia juga tidak bisa menyakiti hati wanita lain. Gila, lelaki ini benar-benar gila.
Maaf Mas Daso, saya menolak pinangan Anda. Saya tidak menerima lelaki yang sudah beristri menjadi suami saya. Permisi. Nimas Ayu meninggalkan Darso dengan kemurkaan yang membumbung tinggi di kepala. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Nimas Ayu sudah dihitbah. Tentu saja hal itu membuat banyak hati lelaki patah. Lelaki beruntung itu bernama Hasan, anak dari teman baik Haji Mustafa. Mereka dijodohkan dan ternyata saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Di sisi lain, Nimas Ayu juga ingin menunjukkan bahwa ia tak bisa dipinang sembarang orang, apalagi hanya dijadikan istri kedua. Iya, Nimas Ayu masih terluka harga dirinya oleh pernyataan Darso. Waktu semakin berjalan. Malam cepat sekali membuat keheningan makin mengental, berbaur dengan suara nyanyian jangkrik dan katak di sawah. Nimas sebenarnya sudah terlelap, hingga akhirnya sebuah suara berhasil membuatnya terjaga. Suara ketukan itu cukup mengganggu. Arahnya terasa dekat sekali seolah berasal dari depan pintu kamarnya. Tapi siapa? Lagi. Dengan malas akhirnya Nimas membuat tubuhnya beranjak dari tempat tidur. Suara ketukan pintu masih berbunyi. Nimas pun membuka pintu kamar, namun tak ada siapapun. Ketukan pintu masih berbunyi. Nimas mengintip di balik daun pintu dan mengedarkan pandangan di luar ruangan. Sepertinya suara itu dari pintu depan rumah. Tapi kenapa ia bisa mendengar jelas sekali? Padahal jarak kamar dan pintu rumah cukup jauh. Siapa yang bertamu tengah malam begini? Gumamnya. Karena sepertinya tidak ada seorang pun yang mendengar, Nimas memutuskan untuk memeriksanya. Siapa? Tanya Nimas awas saat berada di balik pintu utama. Suara itu berhenti, hening sesaat. Nimas mendengar suara berat seorang lelaki yang cukup familiar di telinga. Abah? Spontan gadis itu menarik pengunci dan membuka pintu utama. Kebodohan yang akan ia sesali seumur hidup. Sesaat angin dingin langsung berhembus menerpa tubuhnya, berhasil membuat bulu kuduknya meremang. Dan tentu saja tak ada siapapun di sana. Hanya malam pekat yang menyapanya. Brak! Nimas langsung menutup pintu serampangan. Perasaan takut mulai menggelayutinya. Kalau bukan Abah, lalu siapa? Hari pernikahan hanya tinggal menghitung hari. Undangan pun sudah disebar hingga kecamatan sebelah. Namun keluarga Haji Mustafa mendapat berita buruk yang tak disangka-sangka. Keluarga calon mempelai pria tiba-tiba saja membatalkan pernikahan yang tak tahu karena alasan apa. Jangan ditanya lagi bagaimana marah dan malunya keluarga Mustafa. Kecewanya Nimas Ayu. Tentu saja berita itu tersebar lebih cepat dari kabar hitbah yang tersiar sebelumnya. Harapan para lelaki pun membumbung tinggi. Tak lama kemudian banyak lelaki yang kembali ingin mempersunting Nimas Ayu. Nimas Ayu bersedia menjalani proses ta'aruf dengan beberapa orang yang telah diseleksi. Tapi entah kenapa selalu berakhir begitu saja sebelum sampai ke pelaminan. Hal itu terus terjadi. Nimas masih gagal menemukan jodohnya hingga menginjak usia 23 tahun. Warga mulai membicarakannya. Bahkan ada beberapa yang menyebut selera Nimas terlalu tinggi, terlalu banyak permintaan mahar yang tinggi dan lain-lain.
Mendengar simpang siur omongan tak enak tersebut semakin membuat Nimas rendah diri. "Sabar ya Nyi," ucap Aminah teman baiknya. "Saya tidak tahu apa yang salah Kak. Padahal saya sudah tidak terlalu pemilih. Asalkan baik akhlak dan agamanya, bertanggung jawab, dan berasal dari keluarga baik-baik. Tapi selalu gagal. Dan kebanyakan pihak calon laki-laki yang sering membatalkan secara sepihak. Malu aku Kak, malu. Apa Nima sudah tak cantik lagi?" Aminah memandang Iba, gadis cantik di hadapannya. Nimas masih cantik, hanya saja aura wajahnya memang sudah tak secerah dulu. Mata belonya yang indah terlihat kuyu. Mungkin terlalu banyak kesedihan yang diterimanya. Wanita yang lebih tua 8 tahun dari Nimas itu pun membelai rambut panjangnya sebagai bentuk dukungan. Namun ada yang aneh, beberapa helai rambut tampak ikut serta di sela-sela jarinya. "Rambut kamu kok rontok?" Setahu Aminah, Nimas selalu menjaga dengan baik aset miliknya yang satu ini. Salah satu daya tarik selain wajah cantiknya adalah keindahan rambut panjang dan lebat miliknya. Nimas Ayu menoleh. "Oh iya Kak, beberapa bulan ini memang sering begitu. Mungkin karena banyak pikiran," jawabnya tak peduli. 3 bulan kemudian ada yang kembali melamar Nimas Ayu. Namanya Fadil. Datang kembali setelah beberapa tahun perantauannya di negeri jiran. Ia masih kerabat jauh dari pihak ibunya. Dan kali ini keduanya berhasil hingga ke pelaminan. Nimas terlihat sangat bahagia di hari pernikahan. Akhirnya ia bisa mematahkan gunjingan buruk yang sering diterima. Fadil memandang wajah lelap Nimas Ayu sambil menyelusupkan jari-jari di antara rambut istrinya. Lelaki tampan itu tersenyum tatkala mata hitamnya menyusuri kesempurnaan wajah wanita cantik itu. Sudah 1 bulan mereka sah menjadi sepasang suami istri. Nimas Ayu adalah sosok yang nyaris sempurna, lembut dan baik. Ia sedikit heran sebelumnya, kenapa Nimas belum juga menikah di usianya yang sudah di atas kepala 2. Padahal siapapun yang melihat gadis Ayu ini pasti akan terpikat. Fadil menggelengkan kepala, mengusir berita miring tentang sang istri sebelumnya. Memikirkan apa dia? Berarti Nimas memang sudah jodohnya, bukan karena tidak laku. Harusnya ia bersyukur bisa mempersunting si kembang desa. Tiba-tiba perutnya terasa sedikit mulas. Memaksanya segera pergi ke belakang untuk membuang hajatnya. Dengan hati-hati, ia mulai beranjak dari tempat tidur. Takut kalau Nimas Ayu terjaga. Maklum jika Fadil khawatir menimbulkan derik suara, dikarenakan ranjang besi mereka memang mudah bergoyang. Terdengar suara guyuran air dari dalam kamar mandi, pertanda Fadil usai melaksanakan urusannya. Saat membuka pintu, ia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kebetulan letak kamar mandi memang berada di ruang dapur. Tampak seorang wanita dengan gaun tidurnya, duduk di atas meja makan dengan kepala tertunduk sambil menggoyang-goyangkan kaki secara bergantian. "Nimas Ayu?" gumamnya meyakinkan. Ia yakin itu istrinya, meski ruang dapur bercahayakan temaram. Sedikit ragu-ragu, Fadil mulai mendekati sosok itu. Nimas Ayu terdengar bersenandung lirih, seolah tak menyadari kehadiran Fadil. "Dik, kok bangun?" Nimas Ayu terdiam dan berhenti menggoyangkan kaki.
Fadil sedikit gelisah melihatnya. Ini istriku atau bukan ya? Batinnya. Akhirnya Nimas Ayu turun dari meja dengan gerakan sedikit melompat. Wajahnya tertutup rambut karena posisi kepalanya masih menunduk. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih yang menyayat. Tampak siluet senyum di wajahnya. Hanya saja senyum itu membentuk garis panjang dari ujung pipi ke pipi. Sontak hal tersebut berhasil membuat seluruh bulu kuduk Fadil berdiri. Tiba-tiba Nimas Ayu membuat gerakan aneh. Seolah tulang-tulangnya patah begitu saja. "Dik," panggil Fadil dengan suara bergetar. Terdengar deru suara tulang patah-patah. Nimas Ayu menekuk tubuhnya ke arah belakang dan membuat posisi kayang dengan mudahnya. Perlahan Fadil mengambil langkah mundur. Lidahnya keluh tak mampu berucap. Sosok yang menyerupai Nimas Ayu tampak jelas mengerikan. Entah itu memang Nimas Ayu atau ada yang menyerupainya. Entahlah, Fadil tak mampu berpikir sekarang. Kini sosok itu menghadapkan kepalanya ke arah Fadil masih dengan posisi kayang. Lalu ia merayap ke arah Fadil dengan cepat. Fadil terjerambab dan mulai berteriak. "Ah!" Nimas mendengar suara teriakan yang cukup keras. Saat menoleh, ia tak menemukan keberadaan Fadil di sisinya. Dengan sigap, Nimas langsung beranjak dari tempat tidur menuju ke arah suara teriakan. "Ah! Ah! Kak Fadil?" Nimas menemukan suaminya dalam posisi meringkuk, seolah mengusir-ngusir sesuatu. Nimas pun mendekatinya. Kak Fadil, pergi, jangan dekati aku," usirnya. Nimas masih berusaha menenangkan sang suami. "Kak Fadil, ini Nimas, kakak kenapa?" Setelah beberapa saat pergolakan, akhirnya Nimas mampu menyadarkan suaminya. Dik, ini benar kamu kan? Bukan setan?" ucapnya bergetar. "Iya kak, ini Nimas Ayu. Istighfar kak, istighfar." Akhirnya Nimas mencoba menenangkan suaminya dengan memeluknya. Tubuh Fadil berguncang hebat saat itu. Setelah kejadian itu, beberapa kali Nimas mendapati ekspresi kaget atau tak enak dari wajah suaminya. Dan itu terjadi dalam momen-momen tertentu. Hingga akhirnya Nimas merasa Fadil sedikit menjaga jarak darinya. Suatu hari, Nimas Ayu mendapat kabar bahwa suaminya akan pergi ke Sarawak mengantarkan langsung kain-kain pesanan dalam jumlah besar. Nimas Ayu bahagia sekaligus sedih, karena itu berarti harus berpisah sementara dengan suami tercinta. "Apa aku tak bisa ikut kakak saja?" bujuk Nimas. "Maaf dik, di sana pasti repot dan melelahkan sekali. Kamu di sini saja ya. Nanti kakak pasti akan sering berkirim kabar melalui surat." Nimas terlihat sedih, namun bagaimanapun ia harus mengerti posisi suaminya. 1 bulan setelah kepergian Fadil, Nimas tak menerima surat apapun. Akhirnya ia memutuskan untuk mengirim surat terlebih dahulu pada suaminya. Mungkin Kak Fadil lupa karena terlalu sibuk, batinnya meyakinkan. 1 bulan kemudian Nimas menunggu, namun tak ada surat balasan apapun dari negeri seberang. Apakah suratnya tidak sampai? Namun Nimas yakin ia sudah menuliskan alamat surat dengan benar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan.
Surat-surat yang Nimas Ayu kirimkan tak kunjung berbalas. Hal itu sangat membuatnya cemas. Belum lagi, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarganya tentang keberadaan Fadil. Akhirnya, Nimas mengirim surat ke salah satu kerabatnya yang tinggal di Sarawak agar mau mencari tahukan keadaan sang suami di sana. Sepupunya juga kurang tahu menahu karena Fadil sangat sulit ditemui di tempat kerjanya. Nimas merasa sesak di dada. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga suatu hari, sebuah surat dengan nama pengirim Ahmad Fadil Jailani sampai di rumahnya. Matanya tampak berbinar membaca barisan huruf itu di kepala sampul surat. Namun semesta sepertinya tak mau memihaknya. Hatinya hancur berkeping-keping tatkala usai membaca surat itu, yang ternyata di dalamnya terdapat kata talak dari suaminya Fadil. Satu tahun berlalu, Nimas resmi menyandang sebagai janda. Hatinya masih beku. Bahkan ia menolak beberapa kali kehadiran para lelaki yang ingin kembali meminangnya. Saat itu musim hujan. Nimas Ayu tampak merenung seorang diri di durung depan rumahnya. Sepasang mata berwarna coklat memandang penuh penasaran pada wanita yang tengah melamun sendiri di sana. 1 minggu kemudian, datang seorang lelaki bertubuh gagah bersama kakaknya, Ali. "Dik, ada yang mau kenalan nih," ucap Ali sambil tersenyum penuh arti. Nimas melirik sekilas. "Oh iya, perkenalkan, saya Azam. Adik namanya Nimas Ayu kan?" ucap lelaki itu ramah. Ali memberi isyarat pada Nimas Ayu agar bersikap ramah pada Azam. Namun Nimas mengabaikannya. "Ini teman sekolah kakak dulu, Dik. Dia sekarang seorang pedagang obat yang sukses hingga di Jawa," jelas Ali bersemangat. Namun lagi-lagi respon Nimas tidak seperti yang diharapkan. Azam pun tampak tersenyum penuh arti. Selama beberapa minggu, Azam terlihat sering mengunjungi Nimas dengan Ali sebagai pendamping. Awalnya Nimas Ayu masih tak peduli. Namun lama-kelamaan ia mulai luluh dengan kebaikan Azam yang terlihat tulus. Setelah cukup dekat mengenalnya, darinya Nimas Ayu tahu ternyata Azam pernah mengalami kegagalan pernikahan sama sepertinya. Akhirnya Nimas mulai membuka hati karena merasa senasib dengan Azam. Setelah merasa cukup dekat, Azam memberanikan diri melamar Nimas. Awalnya Nimas Ayu sedikit ragu dengan pinangan laki-laki gagah di hadapannya, karena sejujurnya masih ada perasaan trauma di hatinya. Namun dengan sabar, lelaki berusia 28 tahun itu berhasil meyakinkan Nimas Ayu. 2 tahun pernikahan, akhirnya Nimas Ayu merasakan kebahagiaan pernikahan yang sebenarnya bersama Azam. Menurutnya, Azam adalah lelaki paling sabar dan baik yang pernah dikenalnya. Hanya saja sampai saat ini keduanya belum dikaruniai seorang anak. Nimas sempat merasa sedih, namun Azam terus memberikan semangat pada istrinya itu. Azam juga tidak menuntut banyak hal. Segalanya ia pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama setelahnya, kondisi kesehatan Azam mulai menurun. Ia sering sakit-sakitan. Bahkan usaha dagang obatnya mulai mengalami penurunan karena sering terbengkalai. Mau tak mau, Nimas Ayu harus mengambil alih, menggantikan posisi suaminya dalam pekerjaannya. Lelah tentu saja, tapi itu tak membuatnya menyerah.
Hingga akhirnya Azam tak mampu lagi bertahan melawan penyakitnya. Saat itu dunianya kembali runtuh. Lagi-lagi ia harus kembali kehilangan belahan jiwanya. Nimas Ayu sempat terpuruk, namun mau tak mau ia harus kembali bangkit karena harus meneruskan usaha milik almarhum suaminya. Hari kemenangan telah tiba. Keluarga Haji Mustafa mendapat kunjungan dari para sanak saudara. Bahkan yang dari luar pulau pun datang bertandang ke rumahnya. Saat itu Nimas Ayu tampak berbincang-bincang dengan beberapa kerabat yang lama tak dijumpainya. Tiba-tiba Hashim, adik sepupu dari pihak Haji Mustafa yang datang dari Jawa, datang mendekatinya. "Kak Nimas, boleh ngomong sebentar?" Nimas sempat menoleh ke saudara-saudara yang lain. "Iya boleh. Berdua saja tapi ya." Nimas mengernyutkan dahi, namun akhirnya menyanggupi. "Kak, maaf sebelumnya kalau Hisham mengganggu. Tapi Hisham harus memberitahu sesuatu yang penting." Pemuda berambut gondrong itu sejenak tampak ragu. "Ngomong aja dik," sahut Nimas penasaran. "Sejujurnya, Kak Nimas, maaf sebelumnya. Sejak awal ketemu kemarin, Hisham melihat ada tali-tali yang mengikat kakak." "Tali?" Nimas Ayu spontan memeriksa seluruh tubuhnya yang memang terlihat tidak ada apa-apa. "Tali gaib maksudnya kak. Jadi tidak bisa dilihat mata telanjang. Harus pakai mata batin," jelasnya kemudian. Tiba-tiba terselip rasa khawatir yang menggelayuti hati atas perkataan Hisham. Memang apa pengaruhnya kalau ada tali gaib yang mengikat kita?" Hisham mengambil napas sejenak. "Sulit jodoh kak." Nimas tersentak. Awalnya ia hampir tidak mempercayai ucapan sepupunya. Namun ingatannya kembali menjelajah atas peristiwa-peristiwa yang telah ia alami beberapa tahun belakangan. Setelah Hisham memberitahukan fakta yang cukup mengejutkan, Nimas Ayu segera berunding dengan keluarga besarnya. Tak percaya, tentu itu respon awal mereka. Namun, mengingat masalah bertubi-tubi yang telah menimpa Nimas, mau tak mau mereka mulai membuka mata. Atas saran Hisham, Nimas Ayu beserta keluarganya setuju untuk segera mengakhiri akar permasalahan ini, meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kini Nimas Ayu, Ali dan Hisham memutuskan menyeberang ke Pulau Jawa untuk menemui guru Hisham. Hisham yakin beliau adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu menolong Nimas Ayu untuk melepaskan tali-tali gaib tersebut. Dibutuhkan waktu sehari semalam untuk menyeberang ke sana dengan kapal besar. Belum lagi mereka harus menempuh perjalanan darat selama lebih dari setengah hari untuk sampai di tempat tujuan. Lalu ketiga orang itu akhirnya sampai juga di sebuah desa di salah satu wilayah timur Pulau Jawa. Desa itu tampak asri, tak jauh beda dengan topografi wilayah di Pulau Boyan, yang mana di sekitarnya terpampang dataran hijau persawahan dan hutan-hutan. Hisham menuntun kedua saudaranya menaiki salah satu angkutan umum berwarna kuning. Beberapa kali kepala Nimas Ayu sempat terantuk-antuk kap mobil karena jalan tak rata yang belum beraspal. Namun tak terlalu Nimas permasalahkan. Matanya menerawang jauh ke arah jalanan desa. Yang terbersit di pikiran sedari tadi hanya ingin segera menyelesaikan masalah hidupnya yang pelik. Tak lama kemudian, angkutan umum yang mereka tumpangi berhenti di sebuah pasar.
Hisam yang memang sudah hafal dengan rute yang harus ditempuh menghentikan sebuah delman. "Ke rumah Ki Agus Bisri, Kang," pinta Hisam pada pengemudi delman. Berlanjutlah perjalanan mereka menuju rumah guru Hisam kemudian. Angin sepoi-sepoi menerpa pelan wajah Nimas, membuat beberapa helai rambutnya berkibas ke sisi-sisi lain. Matanya yang sayu memandang hijaunya pematang sawah yang subur, beserta dengan rindangnya pepohonan yang berada di kiri kanan jalan. Suasana yang begitu asri itu mampu memanjakan mata yang melihatnya. Tak membutuhkan waktu lama, delman yang mereka tumpangi akhirnya sampai di salah satu rumah bergaya setengah panggung. Bangunan yang didominasi oleh kayu-kayu jati yang tampak begitu kokoh. Tampak seorang lelaki parubaya berpakaian adat Jawa sudah berdiri di sana, seolah-olah memang sudah menunggu kedatangan Nimas Ayu. Hisam langsung mencium punggung tangan gurunya sebagai tanda penghormatan. Kesan pertama yang Nimas rasakan saat melihat guru Hisam adalah segan. Ki Agus Bisri tampak tersenyum ramah dan mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam rumah. Kini di hadapan mereka bertiga tersaji 3 cangkir kopi hitam. "Silakan diminum," sila Ki Agus Bisri. Nimas tampak ragu karena dia bukan penikmat kopi. Namun Hisam memberi isyarat agar Nimas Ayu segera meminumnya. Demi menghormati sang tuan rumah, akhirnya Nimas mulai mengangkat cangkir tersebut dari tempatnya. Mungkin sedikit saja tak apa, batinnya. Bau pertama yang ia cium dari pekatnya aroma kopi itu adalah jinten dan bunga melati. Nimas makin ragu untuk meminumnya, namun akhirnya tetap dipaksakan. Satu sesap, ternyata rasanya di luar dugaan. Terasa enak sekali di indera perasanya. Tanpa sadar Nimas Ayu malah menghabiskan 1 cangkir, padahal asapnya masih mengepul. Kemudian ia menoleh dan sedikit terkejut saat mendapati kopi milik kedua saudaranya hanya berkurang sedikit. Ki Agus Bisri tampak tersenyum penuh arti. Akhirnya Ali mengungkap maksud dan tujuan kedatangan mereka pada pria parubaya itu. "Kamu tahu, Nduk, kenapa hanya kamu yang bisa menghabiskan kopi hitam ini?" Nimas Ayu menggeleng tak mengerti apa yang salah dari kopi ini. Bukankah karena kopi ini memang terasa enak? "Itu karena ada sesuatu yang ikut mendiami tubuhmu. Dia yang sebenarnya menikmati kopi ini, bukan kamu. Orang biasa tak akan mampu mengecap bahkan menelan kopi hitam ini." Nimas Ayu terlihat gelisah. Apa benar sesuatu itu yang sudah menyebabkan saya mengalami kesulitan jodoh seperti kata Hisam? Itu benar. Jika dibiarkan terlalu lama, saya takut makhluk dari sihir ini akan menyatu dalam darah kamu dan akan lebih sulit untuk mengeluarkannya. Ki Agus Bisri tampak terdiam sejenak. "Kamu terkena sihir gantung waris, Nduk," ucapnya kemudian. "Jadi, apa Ki Agus Bisri bisa membantu saya? Akan saya usahakan." Selama 3 hari berturut-turut, Nimas diwajibkan puasa muti dan tidur di atas jam 12 malam. Tiba di hari penentuan, Ki Agus Bisri menyuruh Nimas untuk mandi besar sebelumnya, agar tubuhnya suci dan memudahkan proses pembersihan. Malam itu, mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan berdinding bilik bambu, berukuran 3 kali 4. Ki Agus yang kini tepat bersila di hadapan Nimas Ayu mulai memberikan arahan. "Pejamkan mata Nduk." Nimas memejamkan mata. "Kosongkan pikiran.
Saya akan mentransfer alam bawahmu agar bisa melihat sosok yang selama ini membelenggumu. Nimas mulai merasakan ketegangan. Dengarkan baik-baik. Saat kau melihatnya, lawan rasa takutmu sengeri apapun wujudnya. Jika kau mendengar suara-suara, jangan terpengaruh. Jika kau merasakan kesakitan yang luar biasa, tahan sekuat tenaga. Karena itu, pertanda ikatan yang membelenggumu mulai terlepas. Selanjutnya, pasrahkan diri dan berdoalah, meminta kekuatan pada Tuhan. Mengerti, Nduk? Nimas mengangguk. Dan untukmu Cah Bagus, tunjuk Ki Agus pada Ali. Apapun yang terjadi pada reaksi Cah Ayu ini, jangan lakukan apa-apa. Tahan diri, atau kau bisa merusak prosesi ruatan. Paham? Tegas Ki Agus Bisri yang kemudian dijawab dengan anggukan. Bibir Ki Agus Bisri mulai bergerak-gerak dengan cepat. Tak lama setelahnya, Nimas merasa tubuhnya seperti tersedot kuat sekali. Saat membuka mata, Nimas menyadari sudah berada di ruang kosong dan hampa. Tak jauh di depannya tampak dirinya yang lain berdiri, menatapnya marah dengan raut mengerikan. Nimas Ayu sedikit tersentak. Kemudian terdengar gemuruh dan ledakan yang cukup dahsyat. Sosok yang menyerupai Nimas itu menggeram, lalu terdengar suara lecutan yang keras, yang membuat makhluk itu semakin terlihat marah. Wujudnya pun berubah menjadi sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala. Di sini sebenarnya Nimas mulai ketakutan, namun ia mencoba melawan rasa takut itu. Tiba-tiba Nimas merasa sesuatu menjerat lehernya. Seutas tali besar berwarna hitam yang kini digenggam oleh si makhluk. Nimas menahan tali itu dengan kedua tangannya. Entah dari mana tali-tali yang lain mulai menyusuri tubuh Nimas dan ikut menjeratnya. Hal itu makin membuatnya makin sulit bergerak. Makhluk itu meraung keras seolah ada yang menyakitinya dan semakin mengencangkan jeratan tali yang mengikat tubuh Nimas. Nimas masih bertahan. Setelah pergulatan panjang yang cukup lama, Nimas merasa suhu tubuhnya berubah menjadi lebih panas. Ternyata tali-tali itu terasa panas dan semakin panas, hingga kulit Nimas seolah-olah terbakar. Si makhluk meraung kesakitan, begitu pula Nimas. Seolah mereka memang berbagi rasa sakit. Di saat yang sama, sekelebat bayangan mulai terlihat. Di sana ia melihat sesosok lelaki dewasa yang begitu familiar, menanam sesuatu di sekitar rumahnya. Bayangan itu pun berganti menjadi gambaran ketika dirinya membuka pintu pada malam hari, yang ternyata mengundang makhluk itu merasuk ke dalam dirinya. Itu adalah awal mula. Hingga ia melihat mantan suaminya Fadil yang terlihat ketakutan saat menatapnya beberapa kali. Nimas melihat wujud dirinya yang lain, namun dengan wajah mengerikan. Dalam penglihatan terakhir, ia melihat almarhum suami yang sangat dicintai, menderita karena makhluk ini menyiksanya dari dalam. Nimas menangis dan berteriak dalam rasa sakit yang luar biasa. Lagi-lagi terdengar suara ledakan yang lebih dahsyat. Seketika pandangan Nimas Ayu berubah menjadi gelap. Suatu sore, Nimas mendatangi rumah Aminah. Setelah 1 bulan ia tidak melihatnya. Ternyata kedatangan Nimas hanya ingin berpamitan. Di situ Nimas mulai menceritakan apa yang sudah menimpanya selama ini. Kak, aku harus meninggalkan desa dan pulau ini menurut Ki Agus Bisri demi kebaikanku dan keluargaku. Dan satu hal lagi, berhati-hatilah dengan Darso. Tegas Nimas Ayu. Aminah tampak sedih mendengarnya, namun juga mengerti.
Kakak jangan khawatir, aku akan mengunjungi kakak saat pulang kampung suatu hari nanti. Ucapnya lembut kemudian.